Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Golden Dragon. King Sui akhirnya menyadari bahwa binatang terbang itu adalah Golden Dragon, tetapi dia tidak tahu apakah binatang ini yang telah menghancurkan seluruh klan Cheng. Golden Dragon tampaknya sesuai dengan penampilannya, atau lebih tepatnya, ini bisa menjadi Raja Golden Dragon yang bertanggung jawab atas pemusnahan seluruh klan. Dia tidak begitu yakin dengan jumlah naga emas yang tinggal di pegunungan penetrasi langit, tetapi dia menebak bahwa seharusnya tidak ada banyak binatang iblis dengan kekuatan seperti itu yang tinggal di dekat atau di tempat lain di sekitar gunung. Selain itu, jika habitat naga emas ada di wilayah ini, dia dapat menyimpulkan bahwa binatang perkasa ini pasti yang bertanggung jawab atas kematian seluruh klan Cheng. Saat Golden Dragon melonjak di udara, matanya meluncur ke arah pantai dan mengunci pandangannya ke King Sui, seolah-olah telah mendeteksi kehadiran King Sui di wilayahnya. Mata yang mirip dengan dua lentera besar melintas dengan cemerlang di King Sui saat itu menoleh ke arahnya. Di mata naga emas, King Sui tampak sangat kecil, mirip dengan semut kecil di hamparan pasir yang luas. Namun, binatang itu mampu mendeteksi gelombang energi dari manusia kecil itu dan dia telah masuk tanpa izin ke sarangnya. Apa yang akan dipikirkan King Sui jika dia tahu bahwa dia telah melangkah ke sarang naga emas? Jika dia tahu bahwa dia memilikinya, King Sui akan dapat menyadari mengapa dia tidak dapat menemukan binatang iblis ketika dia tiba di bagian hutan ini. Binatang terbang sebelumnya pasti keliru terbang ke daerah ini, yang bisa menjelaskan mengapa ia tampak begitu ketakutan saat melarikan diri ke arah yang berlawanan. King Sui mulai bertanya-tanya apakah dia bertanggung jawab atas kebangkitan Golden Dragon, atau apakah itu kesalahan binatang terbang yang lebih kecil. Binatang buas dari spesies Jiao dan spesies ular memiliki tubuh yang unik. Yang lebih kuat bisa dengan mudah mencapai ukuran lebih dari 100 meter karena bakat alami mereka. Sebaliknya, binatang terbang lainnya akan merasa sulit untuk mencapai lebih dari 100 meter karena batas pertumbuhan mereka jauh lebih rendah daripada spesies Jiao dan ular. King Sui memiliki kecenderungan aneh yang membuatnya mengingat wanita dari peti mati kristal ketika dia menghadapi naga emas di langit. Bagaimanapun, King Sui bukan lagi pria yang sama seperti saat dia bertemu wanita di peti mati kristal. Mungkinkah Golden Dragon menjadi lebih kuat sejak dia menghancurkan klan itu? King Sui tidak bisa memahami dengan baik kekuatan keseluruhan naga emas tersebut, tetapi dia pasti tahu bahwa binatang besar itu sangat kuat. Bagaimanapun, Golden Dragon bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan dengan mudah untuk saat ini, bahkan dengan kemampuan debuff-nya. King Sui juga memiliki perasaan bahwa dia tidak akan bisa menembus tubuh Golden Dragon hanya dengan melihat tubuh berkilau seperti berlian dari makhluk besar itu. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. King Sui telah membuang ide untuk melawan Golden Dragon tersebut. Melarikan diri dari cengkeraman binatang menakutkan ini adalah satu-satunya yang bisa dia pikirkan saat ini. King Sui dengan cepat berbalik dan berlari. Muawom. Jeritan teriakan itu ternyata lebih keras dari dua raungan sebelumnya. Kerangka besar Golden Dragon melayang di udara saat binatang itu melesat menuju King Sui dengan kecepatan kilat. Kecepatan yang menakutkan ini cukup untuk mendorong King Sui mengkonsumsi pil angin dengan segera. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan menampar jimat surga yang menurun ke Jiao emas. Mata emas berapi, Kaisar Qi, klang-klang, groar. Muawom. Golden Dragon menjadi marah karena debuff dan seluruh tubuhnya mulai bersinar terang dengan cahaya keemasan. Tidak hanya kecepatan dan kekuatannya kembali normal, atribut Golden Dragon juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. King Sui menangis kesakitan di dalam. Dengan cepat, dia mengeluarkan beberapa jarum beracun dan menembakkan masing-masing ke arah monster raksasa itu secara berurutan.
Jarumnya sangat halus dan tajam, dan dalam beberapa detik, jarum itu telah muncul di depan Golden Dragon. Ting ting ting, suara yang jelas bergema di udara, diikuti oleh deretan gema serupa. Sekarang, jarumnya sudah pecah menjadi beberapa bagian. Bertemu dengan kegagalan serangannya, King Sui bahkan lebih bertekad untuk melarikan diri dari pertarungan. Kekuatan Golden Dragon ini terlalu sesat. Selain itu, kekerasan tubuhnya bukanlah lelucon. Golden Dragon memiliki kemampuan luar biasa untuk memperkuat kekuatan dan kapasitas spiritualnya setelah terkena debuff King Sui. Ini tidak berarti bahwa debuff sepenuhnya dihilangkan, tetapi efeknya dikompensasi sepenuhnya oleh keterampilan bertarungnya. Jika King Sui tidak menerapkan beberapa teknik pelemahan ke Golden Dragon, mungkin kekuatannya akan lebih hebat dan menakutkan. King Sui cukup licik dalam pelariannya, sifat khusus yang berasal dari penggunaan langkah hantunya. Dia juga bisa menggunakan medan untuk keuntungannya untuk membantu pelariannya dengan kelincahan, kejahatan, dan kelihayan. Di tengah pelariannya, King Sui pasti telah mencapai perbatasan hutan. Dia tidak mengambil waktu untuk memasuki hutan lebat dan dengan cepat bergerak untuk menjauh dari Golden Dragon. Golden Dragon, di sisi lain, tanpa ampun merobohkan hutan, menjatuhkan dan menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi seketika. Pada saat yang sama, King Sui menyulap dua bola api primordial di tangannya dan mengarahkan api ke kepala binatang besar itu. Senjata tersembunyi miliknya terbukti tidak berguna dan tidak efektif terhadap permukaan keras tubuh naga emas. King Sui merasa bahwa dia bisa menimbulkan semacam kerusakan pada Golden Dragon dengan bola api primordial sebagai gantinya. Dan yang mengherankannya, Golden Dragon menunjukkan momen kehati-hatian saat bola api tampak melayang menghanguskan menuju kepalanya. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk menggunakan bola api primordial untuk mengulur waktu, dan dia juga menggunakan api sebagai mekanisme pertahanan melawan Golden Dragon. Serangkaian raungan keras bergema di seluruh hutan, diikuti dengan menginjak-injak pepohonan yang menua dan jejak puing-puing kayu yang tersebar di belakang Golden Dragon. King Sui melonjak dan meluncur di balik pohon yang tersembunyi di celah gunung sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. Golden Dragon segera mengikuti dan menabrak pohon yang disinggahi King Sui sebelum King Sui menghilang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, King Sui sudah lama menghilang sebelum sempat melukainya. Auranya telah menghilang saat Golden Dragon mencoba merasakan kehadirannya di sekitarnya. Bahkan setelah memastikan tidak adanya aura King Sui, Golden Dragon terus menghancurkan pohon-pohon di dekatnya tanpa henti. Meskipun merupakan binatang iblis yang kuat dan cerdas, persepsi intelektual tampaknya tidak menjadi salah satu bentengnya. King Sui sekarang aman di dalam alam Valet Jade Immortal miliknya. Setelah beberapa saat berkultivasi, dia memutuskan untuk keluar dari dunia nyata untuk memahami situasinya. Golden Dragon meronta-ronta di dekatnya seperti sedang menunggu King Sui muncul kembali. Namun, kecerdasan binatang iblis secara khusus lebih rendah daripada kecerdasan manusia. Golden Dragon adalah contoh utama, ia bahkan tidak menyadari keberadaan aura King Sui karena dibutakan oleh kebencian di hatinya. Kesimpulan yang ditarik oleh naga emas adalah, bahwa King Sui telah melarikan diri jauh dari wilayahnya. Setelah beberapa saat, naga emas menginjak deretan pohon sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. King Sui mengamati gerakan binatang itu dengan tenang, memastikan bahwa naga emas telah kembali ke sarangnya sebelum melanjutkan perjalanannya. King Sui tidak ingin membuang-buang waktunya yang dialokasikan ke alam Valet Jade Immortal dengan sembarangan. Jika dia menggunakan seluruh 6 jam, dia harus bergantung pada 9 sepatu benua untuk melarikan diri dari bahaya. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk menggunakan 9 langkah benua alih-alih melewati pegunungan penetrasi langit tanpa melalui jalur berliku yang tak terhitung jumlahnya yang tidak perlu. Sekarang dia tahu tentang sarang naga emas, dia memutuskan untuk mengitarinya untuk alasan keamanan. Dia mengambil jalan memutar yang panjang dan tinggal sejauh mungkin dari wilayah yang dipenuhi dengan ki spiritual naga emas sebanyak mungkin.
Jalan memutar dimulai dari 100 li ke dalam hutan, dan ke arah selatan, lalu ke utara. Pada saat yang sama, dia memperluas kesadaran spiritualnya saat dia berkelana di sekitar wilayah Golden Dragon untuk mendeteksi potensi bahaya dari jarak bermil-mil jauhnya. Setelah King Sui berhasil memutar di sekitar wilayah Golden Dragon, dia akhirnya menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya King Sui bertarung dengan binatang iblis sekuat naga emas, yang akhirnya memaksanya melarikan diri dengan cemas. King Sui tidak yakin apakah Golden Dragon adalah binatang iblis tingkat kaisar bela diri. Bahkan jika tidak, dia berspekulasi bahwa kekuatan naga emas pasti ada di suatu tempat yang dekat. Di hadapan kekuatan yang begitu hebat, King Sui tidak akan bisa bertahan jika dia tidak memiliki alam valet jade immortal sebagai jalan keluar untuk melarikan diri. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, King Sui akan melarikan diri ke alam valet jade immortal tanpa ragu-ragu. Dia telah mengambil setengah hari untuk memutar di sekitar daerah ini. Meskipun dia tidak takut seperti yang dia pikirkan, dia masih gugup karena dia akan secara tidak sengaja bertemu dengan monster iblis dengan level seperti itu lagi meskipun berusaha untuk memutar di sekitar sarangnya. Sarang naga emas cukup dekat dan berjarak kurang dari 200.000 li dari hutan. Tidak aneh jika dia bertemu di area 100.000 li ini. Hal ini dikarenakan kawasan ini berada di dekat perbatasan wilayahnya. Berpikir tentang itu sekarang, jangkauan aktivitasnya dapat dianggap normal untuk Golden Dragon seukurannya. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, itu akan menjadi nasib buruknya sendiri. Setelah beberapa pertemuan dengan binatang iblis yang memiliki kekuatan superior, King Sui mulai menyadari betapa tidak siapnya dia dan betapa lemahnya kekuatannya. Pada saat yang sama, dia bisa melihat perbedaan antara monster kuat itu dan dirinya sendiri, yang cukup untuk memotivasi dia untuk mengejar level itu untuk mengalahkan mereka. Tidak ada kaisar bela diri yang dikenal di dunia 9 benua, dan King Sui pasti tahu dia belum layak menjadi salah satunya. Dia belum mencapai ketinggian batasnya, jadi tentu saja dia tidak akan bisa menembus ke dalam lingkaran mereka yang jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Kaisar bela diri bukanlah hal yang aneh di gerbang iblis dan punggung Raja Singa. Sekte-sekte ini pada dasarnya adalah paku yang disolder menjadi lembaran logam, tidak dapat ditembus dan dominan. Wanita di peti mati kristal bisa menjadi kaisar bela diri juga, meskipun alam budidayanya tidak jelas. Apalagi, dia telah tidur di dalam peti mati kristal selama bertahun-tahun. Adapun berapa lama dia tertidur, dia tidak tahu. Sudah 3 hari sejak King Sui meninggalkan sarang naga emas, dan dia belum menemukan binatang iblis di jalannya. Dia tahu bahwa dia masih berada di dalam wilayah naga emas, jadi tidak mungkin untuk bertemu dengan binatang iblis lain yang berani berkeliaran di daerah ini dengan bodoh. Mengetahui hal ini, King Sui menaiki burung api dan terbang di langit tanpa rasa takut. Dia melaju di udara dengan cepat dengan tujuan berikutnya dalam pikiran, pergi ke puncak tertinggi gunung untuk mencari rumput penetrasi langit yang diinginkannya. Dia memperkirakan jarak dari rumput penetrasi langit yang lebih rendah dan berspekulasi bahwa rumput penetrasi langit yang berumur lebih dari 5.000 tahun seharusnya berada di suatu tempat di atas puncak tertinggi. Mungkin itu terkait dengan asal-usul nama herbal itu. Namun, King Sui dengan cepat menolak teorinya ketika dia mengingat penampilan rumput penetrasi langit. Tanaman itu mungkin kecil, tapi lurus sempurna dan luar biasa seolah bisa menembus langit dengan bentuknya. Selain itu, ada juga beberapa bintik putih di atas herbal itu, seperti bintik berkilauan yang dibentuk oleh bintang perak di langit malam. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa itu dinamai sebagai rumput penetrasi langit. Bagaimanapun, King Sui masih mempertahankan keyakinan bahwa rumput penetrasi langit yang dia cari dapat ditemukan tumbuh di tempat-tempat ketinggian. Dengan pemikiran tersebut, tempat menariknya seharusnya berada di puncak pegunungan yang tinggi. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena ada gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 1 juta li dari perimeter. Dia bingung pada awalnya,
Tetapi ketika dia mengingat ketidakmampuannya untuk menjelajahi bagian hutan yang lebih dalam karena kekuatannya saat ini, dia memutuskan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke puncak gunung dalam 500.000 li, atau mungkin 400.000 li hanya untuk aman. 5 hari telah berlalu tanpa banyak masalah, tetapi kemudian King Sui akhirnya bertemu dengan binatang iblis kuat lainnya. Namun, kali ini, dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh binatang iblis ini saat dia muncul di depannya. Laba-laba iblis berkepala 5. Tentu saja, tidak aneh jika binatang iblis sekuat ini muncul di area ini, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun demikian, King Sui ingin menguji kekuatannya. Dia tahu binatang ini tidak sekuat naga emas sebelumnya karena dia memiliki pengetahuan sebelumnya tentang laba-laba ini dari penelitian sebelumnya tentang binatang iblis di dunia 9 benua. Kekuatan laba-laba setan berkepala 5 diukur dengan jumlah kepala di tubuhnya. 2 kepala menandakan kekuatan Xiantian, 3 kepala menandakan kekuatan seorang martial king, dan 4 kepala menandakan kekuatan seorang martial saint. Secara alami, 5 kepala berarti itu sekitar tingkat kaisar bela diri. Informasi yang diterima King Sui tidak memperjelas ini lebih jauh, tetapi satu hal yang pasti. Kekuatan laba-laba setan berkepala 5 setidaknya setengah jalan di tepi alam kaisar bela diri. Namun, binatang iblis jenis ini memiliki kelemahan yang mematikan, dan itu akan menjadi kecepatannya yang sangat lambat. Serangan elemen api juga akan 2 kali lebih efektif melawan jenis binatang iblis ini. Meskipun demikian, laba-laba adalah raja dari spesiesnya, binatang iblis tingkat raja. King Sui mengira laba-laba itu dikelilingi oleh sejumlah binatang iblis yang memainkan peran kaki tangan laba-laba. Meski begitu, dia berpikir keras tentang rencananya dan memutuskan untuk mencoba menjinakkannya. Jika dia gagal melakukannya, dia selalu bisa melarikan diri ke tempat yang aman, jauh dari cengkeraman binatang iblis. Tidak hanya laba-laba setan berkepala 5 yang takut akan api, gerakannya juga sangat lambat. Selain itu, laba-laba tidak memiliki serangan jarak jauh dan hanya mengandalkan pertempuran jarak dekat untuk memenangkan pertarungan. Namun, laba-laba memiliki kemampuan untuk menggunakan jaringnya untuk menyerang dalam pertempuran jarak dekat sampai tingkat tertentu. Ia juga bisa memanggil segerombolan laba-laba untuk menyerang musuhnya. Selain itu, serangan laba-laba itu semuanya beracun, yang dapat merusak pertahanan lawannya, menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada saat yang bersamaan. Mirip dengan jaring laba-laba beracun Black Jade, jaring binatang iblis berkepala 5 memiliki kemampuan korosif yang tinggi dan mampu merusak semua yang terjerat dalam beberapa detik, termasuk logam dengan kelas senjata ilahi. Sutra juga memiliki keuletan yang sangat tinggi dan juga sangat kohesif di alam. Apapun yang terjerat jaring pada akhirnya akan rusak akibat penyempitan jaring yang mematikan. Korosi akan menembus kulit dan otot dan perlahan bergerak menuju organ dalam. Kesimpulannya, racun jaring laba-laba ini sangat ganas dan tidak boleh dianggap remeh. Begitu menempel di jaring, racun dari lapisan jaring akan meresap ke lawan dan menghabiskan segalanya. Kecepatan terbatas dari binatang iblis berkepala 5 adalah semacam berkah bagi musuhnya, jika tidak, laba-laba itu akan terlalu mematikan dan menakutkan. Meski begitu, tidak ada yang berani memprovokasi laba-laba, kalau mereka ingin mati dengan kematian yang menyakitkan dan mengerikan. Selain itu, meskipun kecepatan laba-laba setan berkepala 5 relatif lambat, dan itu secara signifikan lebih lambat daripada binatang iblis pada level yang sama, tidak semua martial king atau martial saints akan jauh lebih cepat dari itu. Ini terlepas dari fakta bahwa laba-laba setan berkepala 5 dikenal memiliki kecepatan yang lambat. Laba-laba setan berkepala 5 tampak sebesar gunung yang perkasa. Kepalanya tampak cukup ganas, dan sekali melihat bola mata hijau licinnya bisa membuat seseorang menggigil. 8 kaki raksasanya menjulang seperti batang pilar yang bisa digerakkan. Kakinya yang berkilau-berkilauan seperti baja. Tubuh laba-laba setan berkepala 5 seluruhnya berwarna abu-abu perak dan laba-laba kulit terluarnya sekokoh baju besi.
Ketika laba-laba melihat King Sui di dalam wilayahnya, ia mengeluarkan teriakan mengerikan yang bisa menembus gendang telinga mereka yang mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mendengar teriakan laba-laba. Dia tidak berpikir itu akan menjadi mengerikan di telinganya. Namun demikian, sudah waktunya untuk menyerang. Karena dia telah mengambil keputusan, King Sui menempatkan binatang guntur dan dirinya sendiri pada batas jangkauan serangan mereka, dan tanpa basa-basi, dia memerintahkan binatang guntur untuk melepaskan serangan petirnya. Duar. Kecepatan bukanlah keahlian laba-laba tersebut, jadi tentu saja kerusakan dari Thunderbolt sangat mematikan. Tidak hanya mematikan, Thunderbolt juga bisa menurunkan kecepatan laba-laba secara progresif setiap kali terkena serangan tersebut. Jeritan menusuk terdengar sekali lagi, tapi kali ini, banyak laba-laba muncul dari jauh. Namun, laba-laba ini secara signifikan lebih kecil dari laba-laba setan berkepala 5, kebanyakan dari mereka memiliki 2 kepala, 3 kepala, atau bahkan 4 kepala di tubuh mereka. Anehnya, mayoritas laba-laba ini berada di level Martial Saint. Pegunungan penetrasi langit memang tempat keajaiban dan kerumitan. Dari apa yang bisa dilihat King Sui, ada ratusan laba-laba iblis merangkak ke arahnya. Melihat bidang laba-laba raksasa membuat King Sui bergidik jijik dan ngeri. Dia tidak menyisihkan waktu dan memanggil burung api miliknya karena dia tahu bahwa semua laba-laba rentan terhadap api. Burung api harus berjalan-jalan di taman untuk membunuh semua laba-laba yang lebih lemah ini dalam hitungan detik karena kehebatan burung itu yang luar biasa. Sementara itu, binatang guntur terus menyerang laba-laba tersebut dengan serangan petirnya lagi sambil menjaga jarak. King Sui, binatang guntur, dan burung api mundur perlahan saat mereka melanjutkan serangan mereka terhadap gerombolan laba-laba. Jimat surga yang menurun, mata emas berapi, Kaisar Ki, klang-klang-klang. Dalam sekejap, laba-laba setan berkepala 5 telah sangat melambat. Meskipun kecepatan asli laba-laba tidak dapat dianggap selambat itu dibandingkan dengan binatang guntur itu sekarang dapat menyamainya dengan kecepatannya saat ini karena ia telah menghancurkan laba-laba dengan serangan Thunderbolt. King Sui mampu mengikuti langkahnya karena dia telah mengonsumsi pil angin sebelumnya. Meskipun burung api lebih cepat dari binatang guntur, itu tidak akan bisa menandingi kecepatan laba-laba setan berkepala 5 tanpa debuff juga. Bagaimanapun, King Sui bertujuan untuk menyamai kecepatan laba-laba setan berkepala 5 setidaknya untuk sesaat sehingga dia bisa mundur perlahan saat dia melanjutkan serangannya. Jika dia berhasil dalam usahanya, maka kemenangan akan terjamin. Selama dia bisa menjaga keseimbangan untuk jangka waktu tertentu, maka strateginya pasti akan berhasil. Serangan petir Valet, Duar. King Sui mengambil kesempatan untuk menyerang dengan bola api primordialnya dan mengarahkan manik-manik beracun ke arah 4 kepala yang berbeda dari laba-laba setan berkepala 5. Pada saat yang sama, King Sui menindaklanjuti serangannya dengan jimat pengikat juga. Tidak diragukan lagi, binatang guntur adalah binatang iblis yang kuat. Serangan petir Valet hanya mampu melumpuhkan laba-laba dengan kepastian mutlak untuk waktu yang singkat. Namun, jendela waktu kecil ini sudah cukup bagi serangan King Sui untuk memukul laba-laba dengan akurat. Puh-puh, bola api primordial, King Sui dan bola besi beracun menusuk kepala laba-laba melalui mata raksasanya dengan kekuatan yang luar biasa. Teriakan yang menusuk adalah lengking literal yang bisa memecahkan gendang telinga seseorang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah wahyu yang mengejutkan bagi King Sui ketika dia melihat 4 kepala yang terluka parah berguling dari tubuh laba-laba. Dia merasakan dingin menggigil di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar jeritan laba-laba yang terdengar sangat mirip dengan ratapan Banshee. Binatang guntur juga telah memasukkan kekuatan yang terakumulasi ke dalam serangannya saat Thunderbolt terus menyerang spider setan berkepala 5. Pada saat yang sama, burung api King Sui melanjutkan serangannya terhadap gerombolan laba-laba yang masuk dengan apinya. Selain itu, burung api dan binatang guntur keduanya telah diberi makan pil angin oleh King Sui untuk meningkatkan kecepatan serangan mereka.
Pada saat inilah King Sui menemukan kesempatan yang tepat untuk mengeluarkan lonceng jiwa. Tanpa ragu-ragu, King Sui segera menggunakan lonceng jiwa untuk melawan binatang iblis berkepala 5. Berdasarkan ingatannya akan catatan sejarah, binatang iblis berkepala 5 dikatakan memiliki jenis energi spiritual khusus. Dengan 5 kepala utuh, masing-masing kepalanya akan berisi sejumlah energi spiritual yang dapat digunakan untuk mengamankan statusnya sebagai pemimpin tangguh dalam lingkarannya. Secara alami, laba-laba menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa ia telah kehilangan 4 kepala ke tangan King Sui. Jika ingin menumbuhkan kepalanya kembali ke kondisi semula, itu akan membutuhkan lebih dari 4.000 tahun untuk melakukannya. Tidak hanya laba-laba setan berkepala 5 yang diliputi amarah, itu juga ditanamkan sensasi ketakutan yang mendalam. Laba-laba itu menjadi lebih lambat, seolah-olah telah melangkah ke genangan pasir hisap, menarik kembali kakinya saat berjuang untuk merangkak menuju King Sui. Binatang guntur, di sisi lain, terus melepaskan beberapa serangan Thunderbolt dari jarak yang aman. Bibir King Sui melengkung menjadi senyuman, dia tahu dia telah menemukan pendekatan yang tepat. Binatang iblis ini sangat disayangkan memiliki King Sui sebagai lawannya, karena dia dapat dianggap sebagai kryptonite dengan kekuatannya. 4 kepala sudah tertunduk sebelum bisa melepaskan 10% dari kemampuannya. Naga emas dan laba-laba setan berkepala 5 jauh lebih kuat daripada Raja Singa Salju. Singa itu bahkan tidak berada di alam budidaya yang sama dengan 2 binatang iblis itu. Binatang iblis berkepala 5 masih memekik kesakitan. Tiba-tiba, laba-laba itu menoleh ke King Sui dan menembak dirinya sendiri ke arahnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, udara di sekitar laba-laba menjadi terdistorsi karena momentum kecepatannya. Pada saat itu, laba-laba juga meludahkan massa lengket yang ternyata jaring laba-laba besar, yang menyebar seperti terpal terbuka yang berusaha menjerat King Sui. Dia bahkan bisa mencium bau menjijikkan yang terasa mual dari jaring laba-laba yang datang dari jarak bermil-mil jauhnya. King Sui tidak bisa menghindar, meski memiliki waktu setengah nafas, itu masih belum cukup untuk menghindar dari bahaya yang akan datang. Pada saat yang tepat, King Sui mengeluarkan tungku pemurnian setan primordial tanpa ragu-ragu dan memperbesarnya dalam sekejap, menjatuhkannya di antara dirinya dan laba-laba setan berkepala 5 seperti gunung kecil di tengah jalannya. Boom! Suara tumpul bergema di sekitarnya, dan laba-laba setan berkepala 5 kemudian diblokir untuk maju lebih jauh, mendapatkan beberapa waktu tambahan untuk King Sui. Dia melihat jaring laba-laba yang menuju ke arahnya dan binatang gunturnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan dengan cepat menembakkan Primordial Flame. Burung api yang membumbung di langit mengikuti serangan ini dan menembakkan beberapa bola api neraka inferno ke arah jaring laba-laba terus-menerus. Jaring laba-laba rentan terhadap api meskipun kualitasnya kuat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan api burung api sangat efektif. Namun, jaring tidak akan mengalami kerusakan apapun dari kebakaran dan api biasa. Untungnya, api primordial King Sui cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan pada jaring laba-laba. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mempersiapkan perisai ilahi valet emasnya untuk mengulur waktu baginya untuk memasuki alam valet jadi immortal, kalau dia tidak akan mampu menahan kekuatan jaring. Pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. King Sui beralih ke tungku pemurnian setan primordial yang telah mengirim laba-laba setan berkepala 5 ke dalam keadaan ketakutan dan mengambil kembali kendali penuhnya. Laba-laba itu dipenuhi rasa takut dan ditinggalkan dengan 1 kepala utuh di tubuhnya. Laba-laba setan berkepala 5 raksasa dengan tubuhnya yang mirip dengan baja dingin akhirnya jatuh ke tanah di depan tungku pemurnian setan primordial tanpa bergerak sedikit pun. Binatang itu tampak terguncang karena diliputi ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, King Sui punya ide. Bisakah saya menjinakkannya? King Sui memandangi laba-laba raksasa itu dengan tidak percaya. Binatang buas itu memang ganas, tapi teriakannya tidak menyenangkan di telinganya. Mata binatang buas itu juga tidak menyenangkan untuk dilihat.
Dia telah mengambil keputusan, jika dia bisa menangkap binatang iblis ini, maka pada dasarnya, dia tidak perlu khawatir tentang dalam kedalaman 30.000 li dari pegunungan penetrasi langit. Bagaimanapun, laba-laba setan berkepala 5 dapat dianggap sebagai binatang iblis yang kuat dengan karakteristik dominasi teritorial. King Sui mengambil Crimson Pill dan meletakkannya di depan binatang iblis berkepala 5. Dia terus memasukkan kinya ke dalam tungku penyulingan setan primordial sambil menargetkan laba-laba setan berkepala 5 dengan energi spiritualnya, untuk mengalihkan perhatian binatang itu dari menahan godaan Crimson Pill. Laba-laba itu tergoda oleh keinginannya, tetapi tidak dapat membuat dirinya jatuh ke dalam perangkap King Sui. Ini adalah rencananya selama ini. Sangat penting bagi binatang iblis itu untuk mengenali pemiliknya agar proses penjinakan selesai. Kebanyakan binatang iblis tidak akan mengenali orang yang lemah sebagai pemiliknya. Dalam perspektif laba-laba, King Sui dapat dianggap kuat karena dia mampu menghancurkan 4 kepalanya sekaligus, yang sangat menghina. Binatang iblis memiliki pemikiran sederhana. Segala bentuk serangan diam-diam atau dengan cara beracun, pada dasarnya sama bagi mereka. Di satu sisi, hal itu mungkin telah menyebabkan keraguan laba-laba terhadap pil tersebut. Tentu saja, tungku pemurnian setan primordial King Sui pasti memiliki efek besar pada laba-laba ini, tetapi faktor yang paling memikat saat ini adalah Crimson Pill di depan matanya. King Sui saat ini memiliki peluang 80% untuk menangkap laba-laba. Dengan rasa percaya diri yang meningkat, dia mengeluarkan 8 Crimson Pill lagi dan mengayunkannya di depan monster iblis itu. Dia melakukannya untuk menggoda laba-laba agar tunduk karena Crimson Pill hanya dapat dikonsumsi paling banyak 2 kali. Lebih dari itu akan menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, laba-laba iblis berkepala 5 akhirnya membuka mulut besarnya. Dengan senyum melengkung di wajahnya, King Sui sangat gembira saat dia mengambil Crimson Pill dan melemparkannya ke mulut laba-laba setan berkepala 5. Itu sukses. Laba-laba ini benar-benar binatang iblis di level puncak Martial Saint. Meski begitu, dia percaya bahwa binatang itu berpotensi menjadi kaisar bela diri dari level terendah pada waktunya. Meskipun King Sui tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kelas kaisar bela diri, dia memiliki perasaan bahwa naga emas dan wanita di peti mati kristal keduanya adalah kaisar bela diri dari tingkat terendah juga. King Sui berpikir bahwa akan lebih baik bagi laba-laba setan berkepala 5 untuk dengan cepat maju ke alam kaisar bela diri karena itu sudah menjadi binatang iblisnya. Laba-laba itu memekik tajam, seolah-olah memberitahu King Sui bahwa itu telah menjadi lebih kuat secara signifikan. King Sui mendekati laba-laba dengan indera fisiknya ditekan dan indera spiritualnya berkembang. Kapasitas energi dari laba-laba setan berkepala 5 terus meningkat dengan kecepatan yang dipercepat, mengalir dengan keras di antara pembuluh darahnya untuk memperbaiki setiap bagian tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu bagian laba-laba yang terpotong mulai membentuk daging kabur yang dikelilingi oleh darah, hingga akhirnya sosok itu mulai membentuk kepala yang ganas. Kepalanya tampak sedikit berbeda, dengan warna kepalanya menjadi seputih bulan. King Sui menemukan bahwa laba-laba telah memaksa keluar kepala baru yang segar dengan penggunaan energinya meskipun itu menyakitkan untuk dilakukan. Laba-laba tidak akan menjadi sengsara ini seandainya King Sui tidak memotong kepalanya sejak awal. Pil ketiga, pil keempat, dan pil kelima. Pil telah memungkinkan laba-laba setan berkepala 5 tidak hanya memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi juga memungkinkan laba-laba itu tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Pertumbuhan laba-laba pada dasarnya telah mengkonfirmasi kecurigaannya, bahwa inti yang digunakan untuk ramuan Crimson Pill memang berasal dari binatang ilahi yang kuat. King Sui tidak peduli apakah intinya berasal dari binatang ilahi atau bukan. Selama Crimson Pill bisa menguntungkannya dalam jangka panjang, itu sudah cukup. King Sui sangat gembira saat dia melihat binatang iblisnya dengan bangga. Dia akhirnya berhasil menjinakkan laba-laba setan berkepala 5 sendiri. Kapasitas energi dari laba-laba setan berkepala 5 perlahan-lahan kembali normal.
Saat binatang itu memiringkan kepalanya ke arah King Sui lagi, dia mengeluarkan crimson pellet lain dan memberikannya ke laba-laba. Laba-laba setan berkepala 5 tetap diam saat itu merosot ke tanah saat King Sui melihatnya dengan tenang dan sabar. Dia bisa merasakan sebagian besar energi di dalam laba-laba berfluktuasi dengan cepat dan semakin kuat. Nying! King Sui hampir tuli oleh jeritan tajam laba-laba. Tiba-tiba, King Sui membuka matanya dan segera mundur, sementara pada saat yang sama, laba-laba setan berkepala 5 memancarkan lapisan cahaya samar yang mirip dengan cahaya bulan putih pucat. Tubuh besar dari laba-laba setan berkepala 5 tidak bertambah besar. Faktanya, tampaknya sedikit menyusut. Meskipun demikian, itu memberikan perasaan bahwa itu menjadi lebih marah dan jeritannya menjadi lebih keras. Cahaya abu-abu keperakan dari laba-laba setan berkepala 5 menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tubuh besarnya bergetar terus-menerus. Itu mulai melepaskan cangkangnya, yang sekeras baja. Itu menumbuhkan lapisan baru, kelahiran kembali. King Sui merasa bahwa keinginannya mungkin segera terpenuhi. Jika laba-laba setan berkepala 5 dapat menerobos ke kaisar bela diri, bahkan jika itu adalah kaisar bela diri dasar, itu sudah cukup. Cahaya abu-abu keperakan menjadi lebih cerah dan aura laba-laba setan berkepala 5 semakin kuat dan kuat. King Sui berdiri di kejauhan dan menyaksikan, menunggu laba-laba setan berkepala 5 berkembang. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa telah berlalu. Tiba-tiba, tubuh laba-laba setan berkepala 5 sepertinya telah meledak. Cahaya abu-abu keperakan menjadi sangat cemerlang. Laba-laba setan berkepala 5 melepaskan aura yang intens dan terbungkus dalam cahaya itu. Kali ini tidak butuh waktu lama. Segera, cahaya itu hilang. King Sui menatap kosong ke arah laba-laba setan berkepala 5 di depannya. Itu adalah abu-abu keperakan murni dan itu terlihat sangat indah. Tubuhnya memiliki tampilan metalik, namun, tampaknya menjadi setengah besar dari sebelumnya. Namun, kemampuannya tidak diragukan lagi telah tumbuh jauh lebih kuat dan auranya yang tebal sangat kuat. King Sui merasa bahwa laba-laba setan berkepala 5 saat ini harus sebanding dengan naga emas itu. Mata pada 5 kepala besar itu berubah menjadi abu-abu keperakan. Itu terlihat jauh lebih alami. Ketika melihat King Sui, itu benar-benar membuat suara cici dan berlari. Kemudian berputar-putar di sekitar King Sui. Mungkin karena itu telah menjadi binatang iblisnya, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa itu memiliki hubungan yang aneh dengannya. Dia bahkan bisa merasakan semacam ketergantungan yang dimiliki laba-laba iblis berkepala 5 terhadapnya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah laba-laba setan berkepala 5 adalah anak kecil. Perasaan ini membuat King Sui merasa ingin tertawa. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh makhluk besar ini, mencoba merasakan kemampuannya. Dia sebenarnya tidak bisa mengatakannya. Namun, sekarang telah menjadi binatang iblisnya, King Sui dapat menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat laba-laba setan berkepala 5. Dia ingin melihat teknik kuat apa yang dimilikinya, sehingga dia bisa memanfaatkannya dengan lebih baik di masa depan. Mutasi laba-laba iblis berkepala 5. Ini adalah hal pertama yang dilihat King Sui. Dia merasa kagum beberapa saat sebelum dia menjadi bahagia. Kemungkinan binatang iblis bermutasi sangat rendah. Ketika itu terjadi, biasanya itu hal yang baik. Itu akan mendapatkan beberapa kemampuan atau teknik khusus, memungkinkan kemampuannya menjadi lebih kuat. Berpikir tentang ukuran laba-laba setan berkepala 5, King Sui merasa itu pasti hasil mutasi. Dia kemudian pergi untuk melihat teknik laba-laba setan berkepala 5. 5 asal Ki, teknik bawaan laba-laba setan berkepala 5. Meningkatkan kemampuan tubuh secara permanen sebanyak 5 kali. Tidak mengkonsumsi energi apapun. King Sui tercengang. Dia awalnya merasa bahwa memiliki burung api dan dirinya sendiri sudah cukup. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu jarak antara Martial Saint Puncak dan Kaisar Bela Diri awal sangat lebar,
dia yakin bahwa kemampuan laba-laba setan berkepala 5 pasti berada di level kaisar bela diri. Bahkan mungkin kaisar bela diri awal yang tinggi. Jaring racun korosif, laba-laba setan berkepala 5 menyerang dengan jaring yang tak terhindarkan, kohesif dan korosif. Sutra laba-laba yang kenyal sulit dipotong bahkan dengan pisau. Poison Silk Entanglement, Five-Headed Demonic Spider dapat menembakkan benang sutra beracun. Serangan ini memiliki jangkauan 500 meter dan menjerat target. Kecepatannya sangat cepat dan sangat beracun serta kohesif. Spider Swarm Attack, kemampuan unik dari Raja Binatang Iblis. Subjeknya yang kuat mampu menyerang bersama dengannya. Flying Spider Silk, setelah menggunakan kemampuan ini, kecepatannya akan meningkat 5 kali lipat. Kemampuan ini bertahan selama 7,5 menit. Itu bisa digunakan sekali sehari. Ketajaman, 8 kaki laba-laba setan berkepala 5 sangat tajam. Mereka membawa toksisitas tinggi dan kemampuan penetrasi. Perisai pantat, pertahanan laba-laba setan berkepala 5 sangat kuat. King Sui dengan cepat melihat-lihat teknik dalam satu napas. Laba-laba setan berkepala 5 ini tidak memiliki banyak teknik pertempuran, juga tidak memiliki kemampuan eksplosif seperti Raja Iblis Babi Ngepet. Meskipun laba-laba setan berkepala 5 ini tidak memiliki teknik pertempuran eksplosif semacam itu, juga tidak memiliki teknik seperti neraka burung api, itu bagus dalam serangan diam-diam dan pengendalian kerumunan. Dia sekarang puas. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bermutasi, itu akan sangat menghangatkannya. Dia awalnya berpikir bahwa binatang kaisar bela diri awal ini tidak akan sedekat dia dengan binatang iblis lainnya. Namun, ternyata hal-hal berbeda dari yang dia harapkan. King Sui mencoba berkomunikasi dengannya tetapi setelah dia mendengar suaranya, dia menjadi tercengang. Kura-kura tua yang menjaga istana kristal air saat itu memiliki suara yang sudah tua. Itu adalah suara yang disalurkan melalui kesadarannya. Namun, suara yang dia dengar dari laba-laba iblis berkepala 5 sekarang adalah suara gadis berusia 4 atau 5 tahun. Apakah karena kura-kura tua itu adalah martial emperor yang sangat kuat atau karena dia sangat tua? Adapun laba-laba iblis berkepala 5 ini, itu baru dalam tahap awal. Ini hanya tebakan King Sui. Dia mengira bahwa kemampuan untuk berkomunikasi melalui kesadaran adalah standar untuk menentukan apakah binatang iblis adalah kaisar bela diri. Hanya dengan menjadi kaisar bela diri, binatang iblis dapat berkomunikasi dengan tuannya melalui suara ilusi. Laba-laba setan berkepala 5 miliknya sekarang menjadi binatang iblis level kaisar bela diri. Keinginannya akhirnya terpenuhi. King Sui merasa sangat bahagia sekarang. Saat dia menyingkirkan tungku pemurnian iblis primordial, dia berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5. Hasilnya menyebabkan King Sui menjadi sangat tercengang. Ketika laba-laba setan berkepala 5 menerobos ke kaisar bela diri, semua yang dirasakan dan dilihatnya adalah hal baru. Dapat dikatakan bahwa laba-laba setan berkepala 5 sekarang menjadi batu tulis yang bersih tetapi secara kasar menyadari tuannya dan beberapa situasi. Hal ini membuat King Sui menjadi sangat bahagia untuk berpikir bahwa ini akan terjadi. Sepertinya ketika binatang iblis menerobos kaisar bela diri, itu mirip dengan kelahiran kembali. Bagi King Sui, ini adalah hal yang baik. Ketika ini terjadi pada binatang iblis yang jinak, dia tidak akan melupakan tuannya. Sama seperti binatang iblis King Sui, merek di jiwa mereka tidak akan lenyap. Selanjutnya, setelah mereka menerobos, mereka akan tetap berada di sisi penjinak mereka. Itu tidak akan menjadi binatang iblis tak bertuan setelah terlahir kembali. Ini adalah tebakan King Sui. King Sui telah membaca beberapa catatan tentang penjinak binatang di buku-buku sejarah. Catatan ini mengatakan bahwa binatang iblis yang telah dijinakkan itu tidak akan mengkhianati tuannya ketika berhasil menerobos. Hanya ketika binatang itu dianiaya sampai batas tertentu, barulah dia akan memikirkan pengkhianatan. Ada sangat sedikit orang yang akan menganiaya binatang iblis mereka. Selain dari beberapa orang sesat, tidak ada yang akan memilih untuk melakukan itu. Bagi para penjinak,
binatang iblis mereka mirip dengan anak-anak mereka. Setelah mengalami kelahiran kembali, laba-laba setan berkepala 5 sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah mengambil langkah ini, rasanya seperti naik ke surga. King Sui benar-benar ingin tahu tentang tingkat kemampuannya. Jadi dia bertanya pada laba-laba setan berkepala 5 tentang kemampuannya. Jawaban yang dia dapatkan menyebabkan King Sui sangat tercengang. Di bawah kondisi puncaknya, kemampuannya hampir mencapai 400 bintang. Ini adalah perbedaan 100 bintang dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, sebelumnya itu sudah setengah langkah ke alam Martial Emperor. Sekarang, level kemampuannya secara langsung melonjak menjadi 400 bintang. Bagaimanapun, hanya 5 asal Ki yang dapat meningkatkan tingkat kemampuan tubuhnya sebanyak 5 kali. Tubuh binatang iblis secara alami kuat dan mereka memiliki teknik pertempuran bawaan. Manusia, sebaliknya, memiliki teknik pelengkap lainnya. Peningkatan 100 bintang sebelumnya sebenarnya hanya peningkatan 20 bintang. Setelah dia melemahkannya, itu seharusnya masih memiliki sekitar 50 bintang kemampuan. Meski kuat, kecepatannya benar-benar kurang. Inilah alasan mengapa King Sui bahagia. Sepertinya dia mendapatkan banyak hal. Dengan terobosan ini, kekuatannya berlipat ganda, betapa menakutkan. Titik awal dari binatang iblis sangat tinggi dan tidak seperti manusia, yang dapat melipat gandakan tingkat kemampuan mereka 10 kali lipat dengan setiap terobosan. Manusia memiliki senjata dan teknik pelengkap lainnya. Mereka harus menggunakan otak mereka, tetapi binatang iblis dapat mengandalkan tubuh mereka. Begitulah yang terjadi sejak zaman dahulu. Melihat kemampuan laba-laba setan berkepala 5 menyebabkan King Sui menjadi sangat bersemangat. Ini juga bisa dianggap sebagai peningkatan besar dalam kekuatannya. Meskipun dia belum menjadi kaisar bela diri, dia sekarang memiliki binatang iblis level kaisar bela diri. Dia tidak datang ke pegunungan penetrasi langit tanpa alasan. Tungku pemurnian setan primordial sangat kuat, yang membuat perjalanannya ke benua Kementerian Ilahi sangat berharga. Binatang guntur juga telah memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak lama setelah ini, sekelompok besar laba-laba iblis datang. Ini adalah subjek dari laba-laba setan berkepala 5. Ada sekitar 500 orang. King Sui memberitahu laba-laba setan berkepala 5 tentang aturan alam Valet Jade Immortal. Alam Valet Jade Immortal sekarang sangat besar, tidak masalah menampung semua laba-laba ini. Dia hanya khawatir laba-laba itu akan menghancurkan barang-barang di sana. Dengan demikian, King Sui berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5. Setelah mendapatkan jaminannya, dia mengirim semua laba-laba ke dalam wilayahnya. Yang bisa mereka makan adalah ikan hitam, penyu, dan udang. King Sui bahkan membuat kolam besar lagi dan menempatkan beberapa ikan hitam, kura-kura, dan udang di dalamnya untuk mereka. Dengan kecepatan perkembangbiakannya, makanan bagi mereka tidak akan menjadi masalah. Pohon buah roh giok yang dia tempatkan di sana belum lama ini agak dekat. Dia juga ditempatkan di batu giok yang dia peroleh dari 10.000 rawa penyu bersama dengan beberapa tumbuhan langka. King Sui menyatukan semua laba-laba. Setelah mengamati mereka sebentar, sepertinya tidak ada masalah. Laba-laba setan berkepala 5 sekarang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membuat laba-laba lain tunduk padanya. Dari 500 laba-laba, ada 30 laba-laba setan berkepala 4. Mereka semua adalah binatang iblis level Saint Martial. Beberapa dari mereka bahkan memiliki 10 bintang kemampuan. King Sui benar-benar merasa ini adalah keuntungan besar sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam jarak 300.000 li dari pegunungan penetrasi langit. Bahkan jika dia mendorong lebih dari 200.000 li, tetap tidak akan ada masalah. Dia akhirnya bisa fokus mencari rumput penetrasi langit. Ketika dia berkomunikasi dengan laba-laba setan berkepala 5, King Sui menemukan bahwa sarang lamanya ada di dekatnya. Sepertinya ada beberapa hal di sana. Laba-laba setan berkepala 5 kemudian memimpin dan membawa King Sui kembali ke sarang lama.
500 laba-laba tinggal di alam Valet Jade Immortal, menyerap ki spiritual dan berkultivasi. Sarang tua itu hanya berjarak sekitar 100 li. Bagi mereka, itu hanyalah perjalanan singkat. Setelah menerobos Kaisar Bela Diri, King Sui menemukan bahwa laba-laba setan berkepala 5 sekarang sangat cepat. Setidaknya, King Sui tidak akan lebih cepat dari itu bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Kecepatannya tidak kalah dengan Golden Dragon. King Sui merasa bahwa kecepatan yang baru ditemukan ini adalah kemampuan tambahan yang diberikan oleh mutasi. Orang-orang merasa energi ketika mereka memiliki sesuatu untuk dirayakan. Persis seperti inilah yang dirasakan King Sui saat ini, tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat energi sehingga dia ingin kembali untuk membunuh naga emas atau bahkan mencoba menjinakkannya. Namun, ini hanya angan-angan. Manusia harus belajar untuk puas dengan apa yang mereka miliki. Menjinakkan binatang iblis membutuhkan dukungan energi roh dalam jumlah besar. Ini adalah alasan mengapa penjinak binatang iblis tidak memiliki banyak monster iblis tetapi mencoba yang terbaik untuk memilih yang cocok. Jika tidak, jika seseorang mampu menjinakkan pasukan binatang iblis, bukankah dia tak terkalahkan? Karena setiap orang memiliki jumlah energi roh yang terbatas, bahkan penjinak binatang terhebat hanya dapat memiliki sejumlah binatang iblis. King Sui sudah puas sekarang. Dia bisa merasakan bahwa dia sudah mencapai jumlah maksimum binatang iblis yang bisa dia kendalikan dengan energi rohnya saat ini. Hubungan antara penjinak binatang dan binatang iblisnya didasarkan pada telepati yang membutuhkan energi roh dalam jumlah besar. Inilah mengapa King Sui hanya menjinakkan laba-laba setan berkepala 5 setelah dia menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia hanya bisa menggunakannya untuk memurnikan iblis. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak pernah berhenti melatih energi rohnya. Dia telah dipenjara oleh wanita di peti mati kristal justru karena energi rohnya terlalu lemah, tapi dia telah menuai keuntungan besar dari itu. Tanpa wanita itu, alam Valet Jade Immortalnya tidak akan mencapai tingkat ke-7 dan energi rohnya tidak akan sekuat ini. Dia tidak akan pernah mendapatkan beberapa ramuan obat yang dimilikinya atau berpikir untuk pergi ke benua ilahi kemenangan timur. Sumber kekuatannya hari ini, dalam arti tertentu, dapat diringkas ke wanita itu. Sayangnya, King Sui tidak tahu harus memikirkan apa tentangnya. Tujuan utamanya pergi ke pegunungan penetrasi langit adalah untuk mencari rumput penetrasi langit. Segala sesuatu yang lain adalah nomor 2. Selama kekuatannya terus meningkat, dia tetap berpikiran terbuka terhadap situasi yang muncul. Dia mencapai kediaman laba-laba setan berkepala 5 dengan sangat cepat, tetapi gua itu sebenarnya sangat besar. King Sui mengikuti laba-laba setan berkepala 5 ke dalam gua dan saat mereka masuk lebih dalam, lingkungan menjadi lebih gelap. Sisi baiknya, benda-benda seperti emas, giok, dan batu mulia lainnya bersinar terang justru karena gelap. King Sui tidak berharap menemukan hal-hal ini di sini, di gua laba-laba, terutama harta karun seperti ini. Ini memberinya perasaan yang agak aneh. Sebenarnya ada beberapa orang unik di benua ini yang membutuhkan emas dan permata berharga untuk budidaya mereka karena benda-benda ini memiliki semacam ki spiritual. Anehnya, laba-laba setan berkepala 5 tidak termasuk dalam kategori ini. Ketika King Sui menanyakannya tentang benda-benda berharga yang bersinar, sepertinya tidak dapat memberinya jawaban langsung. Bagaimanapun, dia memiliki banyak ruang di alam Valet Jade Immortal. Tidak ada yang akan mengeluh bahwa dia memiliki terlalu banyak uang, jadi King Sui secara logis menyimpan semua hal ini ke dalam wilayahnya. Item tersebut termasuk kristal binatang iblis yang dapat digunakan untuk peralatan tempah, alkimia dan pemurnian iblis. Meskipun mereka relatif lebih rendah dari inti binatang iblis, mereka masih sangat berharga, terutama jika mereka awalnya milik binatang iblis yang kuat. Jumlah item tidak bisa dianggap terlalu banyak atau sedikit. Ada banyak inti binatang iblis, mungkin sisa makanan laba-laba iblis, tetapi tidak ada sesuatu yang menarik minat King Sui. Laba-laba setan berkepala 5 tidak memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan sebelum terobosannya,
dan dia meragukan bahwa hanya satu binatang iblis yang dapat menyimpan sesuatu yang istimewa. Dengan pemikiran ini, dia tidak merasa kecewa. Karena dia sudah berada di lokasi dan sudah larut, King Sui memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Dia bisa beristirahat selama sehari sebelum mencari rumput penetrasi langit lagi. Dengan laba-laba setan berkepala 5, dia bisa menghemat banyak waktu. Binatang buas memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan indera yang sangat tajam secara umum. Dengan laba-laba setan berkepala 5, tidak ada binatang iblis lain yang berani mendekat. Karena dia tidak punya banyak pekerjaan, King Sui memutuskan untuk menyelidiki statistik laba-laba setan berkepala 5. Yang pertama adalah kecepatannya. King Sui ingin melihat bagaimana dia cocok. Dia mengkonsumsi pil angin dan buah peningkat kelincahan, tapi dia masih tidak bisa menandingi kecepatan laba-laba 5 kepala setan. Itu berada di level yang sangat berbeda. Sekarang, King Sui dapat dengan jelas melihat perbedaan antara puncak Martial Saint dan Martial Emperor. Selanjutnya, dia meminta laba-laba setan berkepala 5 memasuki mode sutra laba-laba terbang, yang dapat meningkatkan kecepatannya 5 kali lipat. Dia ingin melihat kecepatan seperti apa itu. King Sui memiliki kaki yang dingin begitu dia melihatnya. Itu pasti bisa membunuhnya dalam hitungan detik jika itu ingin. Ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara alam Martial Saint dan Martial Emperor. Semuanya menggelikan jika dibandingkan dengan kekuatan absolut, karena seseorang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum terobosannya, King Sui telah menyaksikan kehebatan menakutkan dari jaringan racun korosifnya. Sekarang bahkan ada aura bersinar hijau di tubuh raksasanya. Meskipun kekuatannya meningkat luar biasa setelah mencapai tingkat kaisar bela diri, King Sui menebak bahwa aura hijau samar itu pasti hasil dari mengkonsumsi pil merah muda. Ketika jaring jatuh, King Sui mencoba menggunakan bola api primordialnya untuk membakarnya, tetapi kali ini, dia menemukan bahwa butuh waktu yang sangat lama untuk api primordialnya untuk membakarnya. King Sui bahagia dan sedikit putus asa pada saat bersamaan. Namun, dia berpikir tentang bagaimana wajar jika binatang iblis kaisar bela diri memiliki bakat seperti itu. Jika tidak, itu tidak akan dapat bersaing dengan binatang lain di level yang sama. Jika dia bisa begitu saja membakar dan menghancurkan jaring laba-laba, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Golden Dragon. Bagaimanapun, Primordial Flame Ball-nya selalu seperti itu. Itu sudah sangat kuat, terutama setelah dia mencapai tahap sukses besar untuk Heart of Rock-nya. Secara keseluruhan, karena laba-laba iblis berkepala 5 adalah miliknya, jika jaringan racun korosifnya kuat, itu masih akan bermanfaat baginya. Dia tahu dia akan menjadi lebih kuat begitu dia mencapai terobosan berikutnya. Untuk saat ini, dia harus bergantung pada laba-laba iblis berkepala 5 miliknya. Dia akan memperlakukannya sebagai rekan tempur terdekatnya dan membawanya kemanapun dia pergi, seperti bagaimana para penjinak binatang memperlakukan binatang iblis mereka seperti anak-anak mereka. Tanpa dia sadari, malam tiba. King Sui dan laba-laba setan berkepala 5 kembali ke gua gunung dan dia mendirikan tenda. Ketika itu adalah waktu yang tepat, King Sui membawa laba-laba setan berkepala 5 ke alam Valet Jade Immortal. Alam Valet Jade Immortal agak ramai sekarang. Ada sekitar 500 laba-laba dan 1000 lebah ratu Kaisar Giok. King Sui berjalan mengelilingi alam Valet Jade Immortalnya, mengamati. Meskipun ada area luas dari medan yang tidak dijaga setelah alam Valet Jade Immortalnya naik level, dia berhasil membuat batas untuk taman ramuannya. Pohon buah roh Giok tumbuh subur di alam Valet Jade Immortal. Pohon itu sangat kuat dan tidak terlalu terpengaruh ketika dia hanya mempertahankan akar spiritual utamanya dan memindahkannya ke alam. King Sui berjalan ke tempat Magnificent Mountains and Rivers Screen-nya berdiri dan duduk di kursi, menghadap 8 potret kecantikan yang digantung. King Sui melihat masing-masing secara berurutan. Potret pertama adalah Di Chen. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama tidak melihatnya. Setelah dia pergi dengan tuannya,
dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia sekarang dan ingin segera bertemu dengannya. Masing-masing wanita dalam gambar itu adalah kecantikan yang tiada taraf. King Sui tidak bisa memutuskan apa hubungannya dengan Di Chen. Itu mungkin tidak bisa dianggap stabil. Kali ini, ketika dia melewati benua tengah, dia tidak mencarinya, tetapi sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar. Wenren Wushuang berada di kediaman King. King Sui yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya dan akan menemaninya sampai mereka berdua tua karena dia sendirian. Ye Jianghe adalah temannya dan gurunya. Lebih penting lagi, dia sangat mengenalnya. Dia adalah istrinya dalam nama, tetapi King Sui tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia tampaknya kurang keinginan duniawi, atau setidaknya saat ini. Mungkin jika dia bisa melenyapkan punggung Bukit Singa di masa depan, itu mungkin berubah. Hai Dongqing, King Sui hampir melupakan wanita itu. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menunggunya tidak peduli berapa lama. Dia bertanya-tanya apakah itu benar dan bagaimana dia harus menanggapinya. Dia menemukan hubungannya dengan wanita itu agak ajaib. Sebenarnya, takdir yang dia bagi dengan masing-masing wanita luar biasa ini sangat misterius dan ajaib baginya. King Sui tersenyum ketika dia melihat Chang Hai Mingyue. Dia sudah menjadi istrinya yang dimanjakan. Dia bisa mengingat betapa tertegunnya dia ketika dia melihatnya untuk pertama kali, kecantikannya yang bisa menggulingkan kerajaan, penghinaan bawaan di ekspresi matanya. Dia sudah memiliki 2 anak bersamanya. Mereka pasti sudah tumbuh lebih tinggi sekarang. Nona Duanmu, King Sui juga sudah lama tidak melihat wanita ini. Ia memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya karena masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Dia tidak mempermasalahkan usianya dan fakta bahwa dia sudah memiliki seorang putri. Namun, dia terlihat sangat terganggu dengan itu. Memikirkan putrinya, King Sui tahu bahwa sulit bagi mereka untuk mencapai resolusi yang tepat. Tidak ada yang bisa membantunya jika dia tidak bisa mengatasi prasangkanya sendiri. Mungkin ini karena dia masih terlalu muda sekarang. Bisakah segalanya berubah setelah 10 atau 20 tahun lagi? King Sui menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia memiliki beberapa masalah, terutama dalam hal hubungan. Ketidakberdayaan yang dia rasakan ketika memikirkan hal-hal seperti itu membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. King Sui berharap alam akan berjalan dengan sendirinya, tetapi memang ada beberapa hal yang tidak dapat dia lakukan. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan melihat ke potret terakhir. Itu adalah gambar wanita di peti mati kristal. Fitur wajahnya yang sedingin es terlihat sangat indah dan tetap seperti itu bahkan setelah mereka berbagi pengalaman yang menakjubkan itu. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengingat peristiwa hari itu. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah jiwanya telah dipindahkan ke tempat lain. Saat dia melihat sekeliling, dia tahu bahwa dia telah mencapai semacam lingkungan yang mirip dengan mimpi di antara lautan bunga. Itu adalah dunia ilusi dan King Sui merasakan kesengsaraan yang tak terucapkan. Di dalam dunia ilusi, dia melihat aula kristal. Pasti wanita di peti mati kristal itu. Bagaimanapun, dia sedang melihat potret wanita itu. King Sui tiba-tiba takut bertemu wanita itu lagi. Dia tidak tahu mengapa, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya dalam dunia ilusi seperti itu. Dia bahkan tidak takut dia akan membunuhnya, terutama karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. King Sui berdiri di tengah-tengah istana kristal. Tidak jauh darinya, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan tatapan yang sangat dingin yang menunjukkan kemandiriannya yang sengit. Dia adalah wanita yang paling mirip dengan Dewi sejati. Rambutnya disanggul tinggi, alisnya melengkung lembut, dan wajahnya cantik alami bahkan tanpa riasan. Dia memiliki kecantikan seperti Dewi Surgawi. Gaun putihnya tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya, bahunya yang khas, lekuk payudaranya yang bisa mencuri jiwa seseorang, pinggang seperti kain satin yang mengalir yang sepertinya dipahat sempurna oleh Tuhan.
Bahkan sepasang kaki gioknya yang terbuka memiliki cahaya seperti kristal yang samar. Dia memancarkan aura suci yang menolak segala jenis penodaan. Ini adalah tipe wanita yang menurut King Sui tidak boleh didekati oleh siapapun. Bukan karena dia adalah orang yang dingin, tetapi karena dia memiliki sifat menyendiri yang tampaknya berasal dari jiwanya. King Sui tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat untuk penampilannya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah semacam koneksi melalui kesadaran mereka meskipun jarak mereka jauh. Satu-satunya hal yang dapat dia simpulkan adalah bahwa kejadian ini terkait dengan potret lukisan kecantikan. Bersambung. Terima kasih atas dukungan kalian, bye-bye.